Pendengar sekilas dhamma yang berbahagia, tubuh, perasaan, pencerapan, pemikiran, dan kesadaran harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan layang seperti ini. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Demikian penggalan Majjhima Nikaya ayat 62. Menundukkan sacaka yang sombong. Ada seorang murid petapa Niganta Nata Puta bernama Agiwesana yang juga sering dipanggil Sacaka. Orang tua dan keempat kakak perempuannya juga murid Niganta. Mereka semua adalah ahli debat hebat. 4 kakak Sacaka, Saca, Lola, Patacara, dan Siwawatika pernah berdebat dengan Biku Sariputa dan kalah. Mereka lalu menjadi murid Biku Sariputa dan akhirnya semua menjadi arahanta. Sacaka sangat sombong dengan kemampuan debatnya. Ia pernah berkata, "Aku tidak melihat ada Brahmana, pemimpin petapa, bahkan orang yang mengaku arahanta atau Buddha yang tidak akan bergetar dan berkeringat jika berdebat denganku." Suatu pagi, Sacaka melihat Biku Asaji sedang menyambut derma makanan. Ia lalu menanyakan tentang ajaran Bagawa kepada Asaji. Setelah mendengar ajaran sang Bagawa, Sacaka berkata dengan sombong, "Sungguh sayang sekali, ajaran petapa Gotama ini salah. Semoga suatu hari kami bisa bertemu sehingga aku bisa meluruskan pandangan sesat petapa Gotama." Saat itu, ada banyak warga Licawi sedang berkumpul. Sacaka lalu berkata kepada mereka, "Ayo para Licawi, saksikanlah. Hari ini aku akan berdebat dengan petapa Gotama. Akan kubuat dia pontang-panting." Sacaka bersama orang-orang Licawi segera berjalan menuju Balairung atap miring di Wesali untuk menemui sang Bagawa. Rombongan ini tiba saat para biku sedang bermeditasi. Dengan lantang Sacaka berkata, "Di mana petapa Gotama? Kami ingin menemuinya." Setelah bertemu sang Bagawa dan bertukar salam, Sacaka memulai perdebatan. Tanya jawab berlangsung hingga pada suatu keadaan Sacaka mulai menyadari bahwa ajaran sang Bagawa ini indah dan tidak sesat. Namun Sacaka tidak mau mengakuinya. Ia tidak mau menjawab pertanyaan sang Bagawa. 1 kali Sacaka diam, 2 kali Sacaka diam, ketiga kali sang Bagawa berkata, "Jawablah Sacaka, sudah jadi hukum alam jika seseorang tidak menjawab pertanyaan seorang Buddha sebanyak 3 kali, maka kepalanya akan terbelah 7. Saat itu, Yaka Wajirapani dengan gada petir menyala-nyala di tangannya muncul dan berkata, "Jika Sacaka ini untuk ketiga kalinya tidak menjawab pertanyaan Buddha, akulah yang akan membelah kepalanya jadi 7. Yaka Wajirapani hanya menampakkan diri kepada sang Bagawa dan Sacaka. Sacaka jadi gemetar, ketakutan, keringatan, jubahnya basah kuyup. Ia pun menjawab dan mengakui kebenaran ajaran sang Bagawa. Dumuka, warga Licawi menyela dengan perumpamaan kepiting yang dikeluarkan dari kolam oleh anak-anak. Lalu ketika kepiting itu menyerang dengan capitnya malah diremukan satu demi satu, sehingga ia tidak bisa kembali ke kolam. Sacaka telah kalah bagai kepiting itu. Setelah itu, Sacaka bertanya lagi tentang Dhamma dengan lebih terperinci dan tulus. Akhirnya, ia mengakui bahwa ia telah sombong mengira mampu mengalahkan sang Bagawa.
Ia lalu mengundang Sang Bagawa dan Sang Galbiku untuk menyambut derma makan di tempatnya esok harinya. Nantikan Sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Memulai Hari Uposatha. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.